Sudah lebih dari 1 tahun pandemi melanda Indonesia. Selama itu pula, kegiatan pembelajaran tatap muka ditiadakan. Namun, sadar akan pentingnya pembelajaran tatap muka berperan besar dalam pendidikan anak, pemerintah Indonesia mempersiapkan berbagai kebijakan. Oleh karena itu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah dan madrasah untuk melaksanakan tatap muka, serta komitmen untuk menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin antara sekolah, orang tua, dan juga murid. Tanggapan pihak sekolah, guru, orang tua murid, dan warga sekolah semuanya tentang wacana pembelajaran tatap muka menjadi kabar gembira. Karena dengan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan daring maupun luring di tengah wabah pandemi COVID-19 menjadi kurang efektif dan mempunyai banyak kelemahan. Menurut kami, pembelajaran tatap muka merupakan hal yang tidak bisa dilaksanakan secara terburu-buru karena COVID-19 ini merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh. Kami sudah menyiapkan semuanya, ruang UKS sudah tersedia, jumlah toilet dengan rasio jumlah siswa juga sudah cukup, lalu sarana untuk cuci tangan itu juga sudah kita siapkan. Setiap kelas sudah ada yang 1, ada yang 3, berikut kelengkapannya, sabunnya, alat-alatnya, dan sebagainya. Bahkan kami juga menyediakan sarana cuci tangan yang tanpa disentuh. Kalau itu memang dibutuhkan, itu juga sudah kami siapkan. Syarat kesiapan pembelajaran tatap muka yang harus dipenuhi adalah tersedianya sarana sanitasi sekolah yang memadai, meliputi ketersediaan air bersih, tempat cuci tangan, dan toilet. Serta tak lupa rutin membersihkan permukaan-permukaan yang sering disentuh. Dalam mendukung terlaksananya perilaku hidup bersih di sekolah dan madrasah, pemerintah memerlukan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dimulai dari penyediaan data dalam bentuk dashboard sekolah dan madrasah seluruh Indonesia. Melalui dashboard ini, kita dapat melihat status sekolah dan madrasah mulai dari ketersediaan ruang kelas, akses terhadap air bersih, dan paling utama, data terhadap tingkat sanitasi dan higienitas. Data ini pun dapat diakses secara umum. Nah, terkait proses pengumpulan dari sanitasi sekolah ini tentu kita memanfaatkan Dapodik ya, sebagai instrumen yang memang memotret semua variabel-variabel yang ada di satuan pendidikan. Nah, Dapodik ini biasanya diisi secara wajib oleh sekolah per 1 tahun 2 kali per masing-masing semester. Nah, dengan instrumen ini nanti semua hal ihwal, informasi terkait sanitasi sekolah ini akan terangkum setahun 2 kali. Nah, tentu kalau misalnya ada perbaikan di satu sekolah atau misalnya tambah kelengkapan di sekolah yang lain, itu jumlahnya akan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Data terkait dengan informasi sanitasi sekolah dianalisa dan dipublikasikan dalam bentuk buku profil sanitasi sekolah. Data tersebut juga ditampilkan pada laman web yang bisa diakses di Spasial Data Kemendikbud. Melalui laman web tersebut, semua pihak bisa ikut mengakses dan memonitoring data sanitasi sekolah dari seluruh Indonesia. Buku panduan perilaku hidup bersih ini kemudian dipublikasikan dan disebarkan ke sekolah-sekolah, termasuk madrasah-madrasah, karena penyempurnaan sanitasi harus terjadi di seluruh sekolah dan madrasah. Untuk madrasah, ada tantangan lain yang dihadapi, seperti akses air yang layak dan cukup, ketersediaan sarana toilet yang layak, dan juga sarana cuci tangan yang baik. Untuk ke toilet itu, khususnya anak-anak putri atau yang perempuan, terutama sedang menstruasi, mereka agak bermasalah karena mungkin airnya juga terbatas karena tadi terbatas toilet. Terus harus bertukar dengan temannya yang mungkin sebelumnya temannya menggunakannya kurang bersih ya. Setelah dan akan dilaksanakannya tatap muka di madrasah kami di Min3 Tangerang, kami juga menyiapkan fasilitas-fasilitas ke depan. Insya Allah Min3 Tangerang akan terus berupaya meningkatkan fasilitas-fasilitas berkenaan dengan sanitasi madrasah atau lingkungan madrasah agar tetap terjaga kesehatan, keindahan, kerapian, sehingga kita, guru dan siswa ataupun kepala madrasah dan lingkungan sekitar, maka sebagai warga madrasah akan nyaman,
dengan kondisi sekarang ini. Tentu saja, permasalahan ini tidak luput dari perhatian, bahkan dijadikan fokus utama. Berbagai cara pun dilakukan untuk meningkatkan sanitasi di madrasah-madrasah. Komitmen yang akan kita lakukan untuk peningkatan sanitasi di madrasah, tentu kami yang pertama akan memperbaiki data dulu. Data madrasah-madrasah yang perlu perbaikan sanitasinya. Kemudian yang kedua, tentu kita akan memaksimalkan bantuan operasional sekolah atau BOS, ya, dan juga bantuan sarana dan prasarana yang ada di Direktorat Madrasah ini. UKS sangat perlu di madrasah, ya. Manajemennya tentu manajemen sebagaimana manajemen tata kelola kesehatan. Jadi minimal di UKS itu ada dokter yang secara rutin visite ke madrasah, dan alat-alat dasar, ya, kesehatan dasar itu harus juga terpenuhi, dan juga obat-obat untuk keperluan-keperluan yang dasar juga harus terpenuhi. Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkanlah aplikasi sederhana yang dapat membantu penghitungan dana dengan mudah. Hal ini bertujuan untuk membantu pemerintah setempat mengetahui berapa dana yang dibutuhkan setiap sekolah dan madrasah untuk membangun sarana sanitasi. Cara ini diharapkan agar pemerintah setempat juga dapat mengalokasikan dana khusus untuk penyediaan sarana-sarana sanitasi di sekolah dan juga madrasah. Mengingat ini merupakan hal penting di saat membuka kembali sekolah nanti. Memahami adanya keterbatasan sarana dan sumber daya dalam pembuatan sarana sanitasi, oleh karena itu disosialisasikan pula opsi sarana CTPS, yakni dilengkapi penjelasan, struktur rancangan, tingkat kesulitan pembuatan, penggunaan, perawatan, hingga kelebihan dan keterbatasannya. Opsi sarana cuci tangan pakai sabun memiliki ragam yang bisa disiapkan oleh satuan pendidikan, baik yang dibeli dengan harga tertentu maupun yang dapat disiapkan secara bersama-sama dengan biaya yang sedikit, dengan menggunakan potensi lokal dan dikerjakan bersama-sama secara gotong royong. Apabila sekolah tidak memiliki anggaran tertentu selain dana BOS, karena dana BOS dapat digunakan untuk menyiapkan sarana cuci tangan pakai sabun. Namun apabila dana BOS tidak mencukupi, karena sudahlah peserta didiknya sedikit dan sudahlah kebutuhan yang lain juga harus dipenuhi, maka kebutuhan terhadap penyiapan opsi sarana cuci tangan pakai sabun dapat dilakukan dengan membangun kerjasama, menggunakan barang-barang yang ada di sekitarnya. Bahkan menggunakan barang-barang bekas dapat dilakukan. Yang terpenting adalah menjaga fungsinya, penyediaan opsi sarana cuci tangan pakai sabun. Sekolah dan madrasah dapat memilih opsi sederhana hingga lanjutan disesuaikan dengan dana dan sumber daya yang dimiliki asalkan memenuhi komponen sarana CTPS, yaitu sumber air dan penampungan air, saluran air bersih, titik keluaran air, wadah cuci tangan, pembuangan air limbah bekas cuci tangan, dan sabun. Satu hal lagi yang perlu digiatkan kembali untuk mendukung program-program tersebut adalah dengan adanya ruang kesehatan sekolah dan madrasah yang nantinya akan banyak sekali membantu program-program yang berkenaan dengan kesehatan, khususnya mengenai sanitasi dan menstruasi. UKSM juga hadir sebagai pendorong dan agen sosialisasi di sekolah dan madrasah untuk pembiasaan perilaku hidup bersih di sekolah dan madrasah dan menjadikannya bagian dari budaya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memastikan sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia dapat melaksanakan program sanitasi secara keseluruhan, baik dari persiapan hingga penyediaannya, maka pemerintah bekerja sama dengan beberapa pihak memberikan pelatihan melalui webinar dan bimtek. Dengan memenuhi segala peraturan dan protokol yang berlaku, sekolah dan madrasah siap menyambut para murid.